Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifatina Lutfiana dari Program Studi Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diajukan, yaitu diantaranya adalah yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi 3 jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut dan sertakan juga contohnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu term. Term adalah kata atau rangkaian yang berfungsi sebagai subjek, predikat, atau kata penghubung dalam suatu kalimat. Menurut S. Sumaryono, dalam bukunya ia mengatakan, term adalah gagasan atau segugus gagasan yang dinyatakan dalam bentuk wujud kata-kata. Beliau menjelaskan term dibagi menjadi 3, yaitu term singular, term partikular, dan term kolektif. Yang pertama adalah term singular. Term ini menunjukkan satu individu, golongan, atau barang tertentu. Contohnya adalah fulan, mobil, dan sebagainya. Yang kedua adalah term partikular. Term ini menunjukkan lebih dari satu, tapi tidak secara keseluruhan. Contohnya adalah beberapa teman, 3 perempuan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah term kolektif. Term ini menunjukkan sekelompok subjek yang menjadi sebuah unit. Term ini ada yang juga bersifat singular, ada juga yang bersifat partikular. Contoh yang bisa saya berikan adalah TNI, beberapa anggota TNI, ataupun tentara. Yang kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logika falasi dan bagaimana caranya agar terhindar dari logika falasi. Pertama-tama, kesalahan berpikir atau sesat pikir adalah ketidakmampuan menarik kesimpulan dari argumen yang telah dibangun. Kebingungan dalam berpikir biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan menalar secara benar. Kesesatan berpikir dibagi menjadi 2, yaitu kesesatan formal dan juga non-formal. Kesesatan formal adalah kesesatan yang timbul akibat pelanggaran kaidah secara logika, yang dilakukan dalam bentuk penalaran yang salah atau tidak valid. Hal ini terjadi karena adanya pelanggaran prinsip logika, mengenali syarat, proporsi, atau suatu argumen. Contohnya adalah, semisal, kucing berkumis, Budi berkumis, jadi Budi itu adalah kucing. Kesimpulannya, tidak berarti semua hewan sama dengan manusia hanya karena berkumis. Untuk yang kedua adalah kesesatan non-formal. Kesesatan non-formal merupakan kesesatan atau kesalahan yang berfokus dalam menyangkutnya logika atau penalaran. Kesesatan non-formal menurut KUM 2023 adalah kesalahan yang lebih berkaitan dengan aspek lain, seperti materi, bahasa, dan mode berpikir ataupun cara berargumentasi. Contoh yang bisa saya berikan adalah, sejak pakai pergelangan atau gelang tangan kesehatan ini, saya jadi jarang sakit. Berarti gelang ini menyembuhkan saya. Hubungan waktu itu tidak otomatis berarti hubungannya adalah sebab dan akibat. Bisa jadi ada faktor lain semisalnya pola hidup sehat. Salah satu cara untuk menghindari kekeliruan logika adalah dengan memastikan kita menyadari bagaimana kekeliruan tersebut bisa melemahkan argumen kita. Pentingnya juga untuk memiliki bukti yang memadai untuk mendukung informasi yang akan disampaikan. Kita juga perlu memahami bentuk apa yang kita ingin sampaikan agar argumen kita tetap relevan. Selain itu, pentingnya juga untuk mengevaluasi informasi yang kita terima sebelum disampaikan kepada orang lain. Sekian video yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga jawaban yang diberikan bisa sangat sejelas-jelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.